tersebut. Bom bunuh diri atau bunuh diri dengan cara apapun itu dilarang dan sangat ditentang oleh semua kitab suci agama, karena itu dikatakan telah menyalahi suratan takdir yang dibuatnya sendiri. Analoginya seperti ini, ketika kita bekerja dan menaikkan sebuah kontrak kerja, misalkan kita kontrak kerja selama 2 tahun, tetapi di masa 4 bulan pertama kita sudah out, itu kita sudah keluar karena mungkin berpikir hal-hal yang sudah kita baca sebelumnya, sudah kita sepakati dan sudah kita tanda tangani itu, oleh karena satu dan lain hal dalam perjalanannya itu membuat kita keluar sendiri dalam satu keadaan tertentu. Nah, ini mirip dengan kejadian kehidupan kita yang mungkin kita sudah menandatangani kehidupan selama 80 tahun, tetapi di umur 23 tahun atau umur 30 tahun kita sudah keluar. Tentu saja, sebagaimana kontrak kerja di bumi, kita akan diberikan sanksi, kita diberikan hukuman. Because of the wrong understanding, he creates his own hell and heaven, and stays as a lower astral being. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut, guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sairam. Berjumpa kembali bersama saya, Wirahari, tentunya di channel The Meboye. Oke, hari ini kita akan coba membahas tentang kejadian Rabu kemarin, di mana Indonesia kembali digegerkan oleh aksi bom bunuh diri yang menyerang markas kepolisian, di mana pelakunya sendiri tewas dan juga mengakibatkan korban seorang perwira polisi juga meninggal. Nah, menjadi pertanyaan kemudian di benak beberapa orang dan juga sahabat saya pernah menanyakan, kenapa hal yang sudah dilarang di hampir semua kitab suci agama itu, yakni mati dengan cara bunuh diri, mengusir kehidupan atau di Bali dikenal dengan istilah ulah pati, itu justru diperbuat oleh beberapa orang, seolah-olah menjadi sebuah tren, menjadi hal atau jembatan untuk bisa mencapai keinginan meraih surga, seperti yang dijanjikan mungkin dalam keyakinan mereka, bahwasanya jika mereka memerangi orang-orang yang menggunakan hukum manusia itu, lebih daripada menggunakan hukum yang dimaksudkan sebagai hukum Tuhan yang tersurat dalam kitab suci agama, maka itu akan menjadi perbuatan yang mulia, yang mana padanya akan diganjar dengan hadiah surga, di mana surga yang dimaksud juga adalah sebuah penggambaran di mana di tempat tersebut akan disediakan kebutuhan jasmani, kebutuhan biologis untuk dinikmati dengan banyaknya bidadari yang siap melayani kebutuhan syahwat dari para pejuang tersebut. Benarkah hal tersebut ataukah ini hanya sebuah imajinasi saja? Kembali seperti yang pernah ulas di video-video sebelumnya, bahwasanya kita semestinya sebagai umat beragama itu lebih cerdas untuk memahami kitab suci agama dalam membaca tafsir-tafsir kitab suci agama tersebut, sehingga ini tidak menimbulkan kesalahpahaman. Karena salah membaca tafsir dari pernyataan kitab suci tersebut juga akan berakibat fatal, apalagi jika kita sampai membaca tafsir yang salah. Ini juga menjadi masalah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui misalkan dalam Bhagavad Gita, kitab suci agama Hindu, kita tahu di bab 2 itu Krishna yang diyakini sebagai awatara dari Tuhan sendiri yang telah mewujud ke bumi ini untuk mengajarkan, memberikan teladan kepada umat manusia pada zaman dua para yuga. Itu dalam
kisah perang Kurukshetra justru menganjurkan kepada Arjuna untuk membunuh kakek, guru, dan saudara-saudaranya. Beliau bersabda dengan begitu lantang, "Bangun dan bertempurlah." Jika kita membaca Bhagavad Gita ini khususnya di bab 1 dan bab 2 tersebut, mungkin kita akan, kalau kita tidak jeli memahaminya, kalau kita membaca tafsir yang salah atau salah membaca tafsiran, ini akan membuat kita justru berpikir bahwa pembunuhan tersebut adalah hal yang dibenarkan oleh Tuhan umat Hindu, Tuhan Sri Krishna. Karena di sana Krishna sendiri menganjurkan agar Arjuna tidak segan-segan, agar Arjuna tidak sangsi atau tidak ragu-ragu untuk melakukan pembunuhan kepada kerabat keluarganya yang ada di medan perang. Karena Krishna menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang terbunuh dan tidak ada yang membunuh, sebab roh itu bersifat kekal. Nah, sebenarnya ini jika kita mau cerdas menganalisa pernyataan-pernyataan dalam kitab suci tersebut, tentu bisa kita maknai bahwa deha atau badan dengan dehi yang menghuni badan ini adalah sesuatu yang berbeda. Antara mobil yang menjadi kendaraan dengan sopirnya adalah sesuatu yang berbeda. Badan ini adalah mobil dan kendaraan, dan sang jiwa atau roh di dalamnya adalah sang supir. Jadi tentu adalah dua hal yang berbeda. Badan yang tersusun dari alam materi ini yang mengalami kelahiran tentu saja akan mengalami kematian. Sedangkan sang roh yang bersifat kekal abadi, dia tidak akan membunuh dan juga tidak akan terbunuh. So, cerita ini hampir mirip dengan kisah yang pernah diceritakan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dalam Cina katanya, di mana ada seorang penganut Hindu mungkin ini yang salah menafsirkan kitab suci Bhagavad Gita ini, lalu melakukan perampokan hingga akhirnya dia membunuh korbannya tersebut. Pada waktu ditangkap dan diadili, dia berkata kepada hakim agung, kepada jaksa penuntut yang menuntutnya dengan hukuman mati karena telah melakukan kekerasan sehingga pembunuhan tersebut, dengan kata-kata seperti ini. "Wahai Pak Hakim, wahai Pak Jaksa, apakah Anda beragama Hindu?" katanya. "Ya, tentu saja saya beragama Hindu. Memangnya kenapa?" "Apakah Anda pernah membaca Bhagavad Gita?" Ditanya oleh narapidana ini. Dia berkata, "Ya, saya membacanya." "Kenapa?" "Bukankah dalam Bhagavad Gita bab 2 dikatakan bahwa tidak ada yang membunuh dan tidak ada yang terbunuh? Jadi sebenarnya saya tidak pernah melakukan pembunuhan apapun. Lantas kenapa saya harus dijatuhi hukuman mati?" katanya. Seakan dia sudah memahami betul kitab suci tersebut. Dia berdiplomasi seperti seorang yang cerdas. Tetapi tentu saja seorang jaksa penuntut umum itu, seorang hakim juga bukanlah orang yang ecek-ecek. Maka dia kembalikan lagi pernyataan tersebut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Baik, apa yang Anda maksudkan ketika Anda menyitir kitab suci Bhagavad Gita itu di bab 2 tersebut? Sebenarnya Anda juga mesti pahami bahwasanya keputusan saya untuk memberikan vonis hukuman mati kepada Anda karena Anda telah menghilangkan nyawa beberapa orang, ini juga tidak bisa dianggap sebagai pembunuhan, karena sesungguhnya tidak ada yang terbunuh dan tidak ada yang membunuh, dan Anda pun tidak akan terbunuh ketika saya melakukan vonis hukuman mati ini. Ya, jadi dari cerita ini kita bisa mengerti bahwasanya tafsir-tafsir dalam kitab suci tersebut mesti dimaknai secara lebih baik lagi. Sama dengan kejadian bom bunuh diri di beberapa tempat, dan yang mana yang terbaru kemarin, Rabu kemarin ini, pemicunya adalah salah satunya sebagaimana kita lihat, coba runut dalam kronologinya, itu kan dia mengendarai sepeda motor warna biru, di mana di depannya dikatakan bahwasanya motif atau alasan dia melakukan bom bunuh diri tersebut adalah karena ia menolak rancangan undang-undang KUHP tersebut, di mana di sana ada poin-poin yang mungkin tidak bersesuaian dengan dirinya. Dia berkata bahwasanya dia tidak akan mengikuti hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan, yang tersurat dan tersirat dalam kitab suci agama. Walaupun kita tidak tahu sendiri apakah ada orang yang pernah melihat Tuhan menuliskan kitab suci tersebut untuk manusia, ataukah manusia sendiri yang membuat kitab suci tersebut berdasarkan apa yang didengarnya sebagai sebuah wahyu.
dalam berbagai kitab suci tentu kita juga mesti membacanya secara kontekstual, bukan secara tekstual belaka. Karena bagaimanapun kitab suci tersebut diturunkan kepada orang tertentu, pada situasi tertentu, dan juga kejadian pada saat itu, bagaimana kita mesti tahu kronologinya. Jadi tidak bisa menghantam kromo apa yang dibuat pada zamannya kitab suci tersebut diturunkan, tentu saja mesti diupdate, mesti dikaji dengan keadaan sekarang yang kita alami. So, kembali kepada cerita bom bunuh diri tersebut, menyangkut dengan beberapa video terakhir yang saya buat. Apakah orang yang mati bunuh diri tersebut benar-benar akan mendapatkan surga, ataukah dia justru mendapatkan siksa neraka? Karena dalam beberapa penggambaran yang pernah saya buat sebelumnya, orang-orang yang mengalami bunuh diri tersebut sebenarnya tidak benar-benar bisa memperoleh apa yang didambakannya sebagai kenikmatan surgawi. So, kita akan coba cek. Menurut satu pandang yang mengatakan bahwasanya jika mereka orang-orang yang ingin mendapatkan surga dengan menciptakan neraka penderitaan bagi orang lain, tentu saja ini sudah tidak bersesuaian. Sudah tidak mungkin terjadi istilahnya. Ibaratnya jika kita ingin membuat sebuah hotel, perencanaannya sudah bagus sekali. Tentu bahan-bahan yang kita kumpulkan itu adalah hal-hal yang bersesuaian dengan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat hotel. Bukannya mengumpulkan perlengkapan yang justru bertentangan atau berlainan dengan hal tersebut. Misalkan kita mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat jembatan. Ini sudah tidak nyambung. Jaka sembung bau golok, tidak mungkin. Kemudian, untuk masalah keadaan penggambaran surga, keadaan surga di tempat tersebut, kita sudah dapat singgung juga di video-video sebelumnya, bahwasanya kehidupan kita di dunia material ini sungguh berbeda dengan kehidupan di dunia akhirat yang sudah bersifat energi. Kita menjadi makhluk-makhluk energi. Sama halnya dengan ketika kita berada di dalam kandungan seorang ibu, itu kita tidak makan dengan menggunakan tangan. Ketika pusar kita masih menyatu dengan bagian badan dari sang ibu, itu kita tidak memerlukan tangan untuk makan, dan kita juga tidak bernapas langsung dengan menggunakan paru-paru, tetapi dari aliran darah sang ibu. Nah, keadaan yang ada di dunia akhirat tentu juga berbeda. Namanya juga alam manusia, alam dewa, alam malaikat, apalagi alam Tuhan, kan demikian. Sudah jelas-jelas berbeda. Jadi tidak bisa dipersamakan. Kalau dalam agama Hindu kita kenal dengan istilah Widyadara dan Widyadari. Ada juga penggambaran bidadari tersebut, tetapi dimaknai sebagai Widya adalah pengetahuan dan Dari atau Dara adalah pemegang atau mereka yang memiliki. Jadi ini adalah ilustrasi kepada mereka yang memiliki cahaya pengetahuan, memiliki wawasan yang sangat luas, maka ia akan menjadi pribadi yang sangat menarik. Sama halnya dengan penggambaran Ibu Dewi Saraswati, di mana Dewi Saraswati atau Dewi Ilmu Pengetahuan ini digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu begitu menariknya untuk diketahui. Dan mereka yang menguasai ilmu pengetahuan itu otomatis menjadi orang-orang yang atau pribadi yang menarik. Mereka akan disenangi, mereka akan didekati oleh mereka yang ingin mendapatkan cahaya pengetahuan. Jadi penggambaran bidadari dengan susunya yang montok, dengan bokongnya yang besar, dan juga kecantikannya yang luar biasa, aroma tubuhnya yang juga mungkin dikatakan berlipat-lipat, itu adalah sebuah imajinasi saja, penggambaran agar masyarakat atau orang-orang yang pada waktu itu masih mendambakan kenikmatan duniawi seperti itu mau mengikuti perintah yang tersurat dalam kitab-kitab suci sebagai sebuah Nobel, sebagai hadiah, iming-iming yang diberikan. Seperti seorang anak kecil, kita iming-imingi agar mereka mau melakukan sesuatu seperti yang kita mau, kita mengiming-imingi dengan hadiah. Jadi kita kembali dulu untuk melihat penggambaran. Dalam kitab suci agama Islam pun, di beberapa bagiannya saya pernah mendengarkan tausiah atau ceramah dari ustadz dan kiai. Sebenarnya bom bunuh diri tersebut bukanlah jihad, tetapi sesuatu yang jahat karena telah menghilangkan nyawa diri sendiri dan juga merenggut kebahagiaan orang lain, menciptakan penderitaan bagi banyak orang yang menjadi korban dari kebiadaban bom bunuh diri tersebut. Bom bunuh diri atau bunuh diri dengan cara apapun itu
dilarang dan sangat ditentang oleh semua kitab suci agama, karena itu dikatakan telah menyalahi suratan takdir yang dibuatnya sendiri. Analoginya seperti ini. Ketika kita bekerja dan menaikkan sebuah kontrak kerja, misalkan kita kontrak kerja selama 2 tahun, tetapi di masa 4 bulan pertama kita sudah out, itu kita sudah keluar karena mungkin berpikir hal-hal yang sudah kita baca sebelumnya, sudah kita sepakati dan sudah kita tanda tangani itu, oleh karena satu dan lain hal dalam perjalanannya itu membuat kita keluar sendiri dalam satu keadaan tertentu. Nah, ini mirip dengan kejadian kehidupan kita yang mungkin kita sudah menandatangani kehidupan selama 80 tahun, tetapi di umur 23 tahun atau umur 30 tahun kita sudah keluar. Tentu saja, sebagaimana kontrak kerja di bumi, kita akan diberikan sanksi, kita diberikan hukuman. Nah, demikian pula jiwa-jiwa atau roh-roh yang melakukan pengkhianatan terhadap takdir, terhadap suratan skenario kehidupan yang telah dibuatnya tersebut, padanya akan diberikan hukuman, diisolasi oleh kuasa yang lebih tinggi untuk merenungkan kembali apa yang menjadi keputusannya, keluar atau bunuh diri dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Nah, pada saat itulah sang roh setelah diisolasi dan diberikan kesempatan untuk melihat secara utuh kejadian tersebut, bukan saja dari sudut pandangnya sendiri, tetapi dari sudut pandang orang-orang yang menjadi korban kebiadaban tersebut, korban-korban dari bom bunuh diri yang dilakukannya tersebut. Mereka dicoba untuk melihat dari keluarga, dari pasangan, dari anak-anak yang ditinggalkan, betapa sedihnya, sehingga pada waktu itulah sang roh akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Sang roh ingin kembali masuk ke dalam tubuhnya, tetapi tentu sudah tidak bisa. Seperti orang yang berada di luar dan ketika menyadari keadaan bahwasanya di tempat tersebut tidak aman, lalu dia ingin masuk, tetapi rumah sudah dalam keadaan terkunci. Badan dan semua organ tubuhnya sudah berhenti bekerja dan tidak bisa dimasuki lagi. Di sanalah sang roh menjadi roh yang begitu galau, begitu sengsara dalam penderitaan karena ingin berkomunikasi dengan manusia tetapi sudah tidak ada yang mendengarkan, ingin menampakkan diri tetapi tidak ada yang melihat, ingin menyentuh orang-orang yang dikenalinya selama ini tetapi sentuhan tersebut juga tidak dirasakan. Karena mereka, roh-roh tersebut sudah menjadi makhluk energi, materinya sudah tidak ada. Roh yang ingin melakukan sesuatu tetapi tidak bisa karena sesuatu itu bisa dilakukan hanya ketika ia masih membadan menggunakan badan materi ini. Itulah kenapa mereka akhirnya terus membuntuti jasad atau badan yang pernah ditempatinya itu hingga ke kuburan. Di sana jika mayat atau jasad badan jasmaninya itu tidak dibakar atau hanya dikubur saja, maka sang roh juga akan tetap berdiam di sana, di batu nisannya. Mungkin tiap hari ingin mencoba masuk tetapi tetap tidak bisa. Di sana ia mengalami penderitaan yang luar biasa. Inilah nara ika, nara manusia dan ika itu adalah itu alam manusia tetapi ia tidak menggunakan badan manusia. Ia terabaikan, ia teracuhkan, ingin berkomunikasi tidak bisa dan lain sebagainya, ingin berinteraksi dengan manusia tetapi tidak ada yang bisa menghiraukannya. Keadaannya benar-benar terabaikan dan teracuhkan. Nah, dalam masa tersebut tentu saja sang roh ini akan benar-benar mengalami kesepian. Dia bergentayangan kemana-mana ke areal perkuburan atau ke areal tempat-tempat yang pernah ia masih kenali, masih ingat dalam kehidupannya. Dan ketika ia ingin berkomunikasi tetapi tidak ada yang menghiraukan karena memang tidak ada yang mendengar, ia coba masuk, ia coba mengganggu. Pada saat itulah ia benar-benar menjadi roh pengganggu. Di Bali dikenal sebagai butucuil. Ini roh yang gentayangan, roh yang penasaran, roh yang diliputi dengan kebencian, kegalauan dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya ketika badan jasmaninya sudah hancur, dimakan ulat belatung kalau memang dikubur, lalu roh pembimbing atau malaikat pembimbingnya akan datang dan mengantarkan roh tersebut kemana seharusnya ia pergi. Di ruang, di alam tersebut pun ia harus menjalani beberapa tahap pemurnian kembali untuk bisa menyadari, melakukan pertobatan atas apa yang telah dilakukannya secara keliru.
Sehingga nanti ketika dia memilih kembali untuk menyelesaikan hutang karma yang diberikan kepada orang lain, pengalaman rasa yang pernah diberikan kepada orang lain, dan harus ia alami sendiri nantinya sebagai sebuah pembelajaran, pengalaman rasa yang sama. Maka ketika ia memilih skenario tersebut, menyusunnya hal yang sama, skenario yang mirip-mirip dengan kejadian tersebut, misalkan pelajaran tentang suatu masalah itu pun akan dihadirkan kembali baginya, dan ia tidak boleh lagi lari dari permasalahan, dia harus menyelesaikan. Mirip dengan seorang murid ya, ketika ujian atau ada tes matematika, dia harus mengerjakannya secara tuntas, tetapi karena dia merasa itu terlalu sulit, akhirnya dia keluar di jam pelajaran tersebut dan meninggalkan pelajaran. Maka apakah itu berhenti ketika dia keluar atau lari dari permasalahan tersebut? Tentu saja tidak. Esoknya ketika dia datang atau pada saat pelajaran yang sama hadir kembali, dia harus menyelesaikan soal-soal matematika tersebut kembali, hingga akhirnya ia benar-benar paham, ia benar-benar mengerti pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Semuanya demi kebaikan murid tersebut. Semua yang terjadi adalah demi kebaikan sang roh sendiri untuk meningkatkan kesadarannya. Tapi sewaktu-waktu kita memang lebih suka mendengarkan bisikan-bisikan ego, pemikiran yang tidak waras, apalagi ketika kita salah bergaul, salah memperoleh pergaulan, sehingga mendapatkan doktrin atau dogma-dogma yang menyesatkan, pembenaran-pembenaran yang kita anggap dan kita rasa sebagai sebuah kebenaran. Jadi mari kita berhati-hati dan coba hindari sedapat mungkin, hindari hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci, terutama cara kematian dengan ulah pati tersebut. Mari sayangi roh kita, sayangi jiwa kita, jangan kembali kita hadir nantinya dengan permasalahan yang sama hanya gara-gara pada saat ini kita lari dari kenyataan, lari dari persoalan, dan bukannya menyelesaikan persoalan yang telah diberikan sebagai bahan bertumbuhnya kesadaran kita sebagai sang jiwa. Jadi jangan buru-buru untuk ingin pergi ke surga, karena kalau dalam agama Abrahamik, di kitab sucinya kan dikatakan bahwa ketika kita mati, ketika manusia mati, mereka juga masih akan menunggu di alam kubur atau alam barzah sebelum akhirnya sampai hadirnya kiamat dan pengadilan akhirat. Pada saat itulah para roh-roh ini kemudian diadili untuk mendapatkan surga atau neraka yang kekal. Jadi selama belum ada pengadilan akhirat, ngapain mesti buru-buru ingin memperoleh surga, kan demikian. Jadi santai saja, nikmati kehidupan ini apa adanya, jangan menciptakan neraka bagi kehidupan orang lain, karena surga hanya bisa diperoleh atau dicapai dengan memberikan surga atau kebahagiaan kepada orang lain. Buah kelapa hanya bisa dipetik dari menanam buah kelapa, bukan dengan menanam buah durian. Maka demikian. Semoga hal ini bisa dijadikan perenungan bagi kita yang masih membadan, masih diberikan kesempatan untuk menggunakan badan materi ini untuk membuat hal-hal yang membahagiakan orang lain, sehingga pada nantinya orang lain juga akan berusaha membuat hal-hal yang bisa membahagiakan kita, sehingga di bumi ini pun kita akan merasakan dan menikmati kebahagiaan seperti di surga. Demikian. Jadi karena tindakan bunuh diri merupakan tindakan yang sangat dilarang dan tidak dianjurkan oleh kitab-kitab suci agama, dan juga karena bunuh diri menjadikan jiwa atau roh kita itu menjadi roh yang bergentayangan, roh yang terhukum di alam akhirat, tidak lagi seperti yang kita bayangkan akan mendapatkan surga. Maka hati-hati sebelum berkeputusan, berpikirlah yang positif. Jangan sampai kita mengambil tindakan bunuh diri untuk mengakhiri hidup, karena bagaimanapun Anda harus yakin bahwasanya di dunia ini yang namanya kehidupan tidak ada seorang pun manusia yang tidak memiliki masalah. Mereka memiliki masalahnya masing-masing, tergantung bagaimana cara mereka menyikapinya. Jadi mari kita pikirkan bersama. Yang pertama, sekali lagi saya tegaskan bahwasanya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Artinya, jika Anda punya masalah yang tidak terselesaikan, yakinlah bahwa di tempat lain juga ada orang yang memiliki masalah yang sama, yang juga
belum bisa mereka selesaikan. Jadi Anda bukan satu-satunya orang yang memiliki masalah, sehingga Anda tidak perlu merasa putus asa lalu berusaha kabur, melarikan diri dari permasalahan tersebut dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh agama, yakni dengan cara bunuh diri. Kedua, Anda juga harus meyakini dan mencoba untuk merubah pola pikir Anda bahwasanya orang-orang yang mengatakan, menganjurkan Anda untuk melakukan tindakan bunuh diri demi sesuatu yang Anda anggap benar dalam keyakinan tersebut, sebaiknya dikembalikan dulu kepada orang yang mengatakannya. Kalau ada seorang guru yang mengatakan demikian, setidaknya ia sendiri yang harus pertama membuktikan. Setelah ia mati, ia bisa mengkabarkannya kepada kita semua. Hanya ia memang mendapatkan seperti apa yang diucapkannya, yakni mungkin mendapatkan kebahagiaan syahwat, kebahagiaan badaniah di dunia sana. Jadi mari kita coba lihat penggambaran bagaimana roh itu ketika baru masuk ke dalam tubuh dan juga keluar dari dalam tubuh, bagaimana keadaan sang roh ketika ia mengakhiri hidupnya, kontrak skenario kehidupan ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan lihat bersama. We come to this earth plane as a speck of cosmic consciousness. While coming from the source, we come with etheric body as a structure of the self. We come to this earth plane to have unique experiences. For our experiences, we select the womb, we select the parents, environment, and situations. The whole design of life is known to the self. After selecting the mother, speck of consciousness enters the mother's womb. After consciousness enters the mother's womb, the fetus gets life. The physical body takes the shape according to the cosmic energy in the etheric body and the cause. Consciousness will be traveling frequently to the source till it takes its first breath. After coming out of the mother's womb, it takes its first external breath. This is known as birth. From day 1 to the age of 7, we will have awareness of the source. The mind starts taking its shape from the age of 7. It completely forms by age 14. The intellect starts its activation from the age of 14 and is fully developed by the age of 21. From the age of 21 to the age of 28, one experiences the combination of body, mind, and intellect. From the age of 28, life depends on self-knowledge. If one does not have awareness of the self, his consciousness lies in between body and mind. Because of this, misery starts. He cannot understand the situations. Things will become more critical for him. He molds himself into concealed rigidness. Rigidness blocks the cosmic flow. Due to this, he suffers physical illness, stress, and tensions. He passes his days without awareness. He cannot understand the very purpose of his life. He passes from childhood days to youth, then to old age, and finally
passes away from this earth plane without completing the purpose of coming to the earth plane. This is what we call death. Even after death, the layer of rigid mind with wrong understanding does not allow the consciousness to reach the source. Because of the wrong understanding, he creates his own hell and heaven and stays as a lower astral being. If one starts one's life being with the self, one will always be blissful in all given situations. Even after death, one won't be in the lower frequencies. One will go back to the source. By obtaining higher knowledge through the third eye, astral travel, knowledge of birth and death, one will have perfect understanding of body, mind, intellect, self, and life force. One understands that the consciousness is a combination of energy and knowledge. Consciousness comes to this plane to gain more energy and knowledge and to create. By living all the time with this understanding, one starts getting a higher understanding about the existence of the whole creation. With this understanding, one will become a miraculous creator. Then, whatever one speaks, it manifests. Whatever one thinks, it manifests.
whatever one does, it becomes a creation. This is enlightenment. Bagaimana? Jadi setelah melihat gambaran dari perjalanan roh semenjak ia memasuki kandungan sang ibu, hidup di dalamnya dan kemudian terlahir menjadi manusia seperti kita ini, kita mesti menghargai bagaimana kehidupan ini bertahan dan berusaha mempertahankan hidupnya sebaik mungkin demi tujuan yang ingin dicapainya, yakni kembali bereinkarnasi, kembali dalam kehidupan ini untuk membayar hutang-hutang karma dan hutang pengalaman rasa yang pernah dibuatnya di kehidupan terdahulu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kehidupan ini, pesan saya, karena dalam susastra kehinduan disebutkan bahwa jantunam narajanma durlabam. Kelahiran sebagai manusia ini adalah sesuatu yang langka. Tidak gampang untuk mendapatkan badan manusia. Roh yang pernah menempati badan material dulu misalkan jadi manusia, tetapi ketika ia tidak bisa menjaga kepercayaan, menjaga kesempatan baik yang diberikan kepadanya untuk tinggal dalam badan sebagai manusia yang memiliki akal wiweka yang lebih baik daripada kehidupan yang lainnya, maka suatu saat mungkin karena ia menyia-nyiakan kesempatan tersebut, ia akan terlahir dalam badan-badan yang memiliki kesadaran yang lebih rendah daripada manusia. Itulah sebabnya dikatakan jantunam narajanma durlabam. Kelahiran sebagai manusia adalah kesempatan emas yang harus dipergunakan sebaik-baiknya. Banyak roh-roh dari binatang, tumbuhan yang terdahulu yang melakukan evolusi kesadaran dan mendapatkan kesempatan untuk menjadi manusia sehingga sifat-sifat yang pernah dimilikinya di kehidupan terdahulu masih terbawa dalam kehidupan sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap mensupport channel Demoboy ini dengan cara mensubscribe dan juga memberikan komen-komen yang positif. Terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sairam.